Dan di tengah rencana kenaikan PPN 12% yang dikhawatirkan akan melemahkan daya beli, pengaturan ulang keuangan menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Meski pemasukan yang mungkin segitu-segitu aja, apakah masih ada celah untuk kita bisa mencapai financial freedom di tahun 2025 mendatang? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, perencana keuangan Ode Kustriani Atmaja. Selamat malam Mbak Ode. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Ini kalau saya bilang pergantian tahun yang agak campur-campur rasanya ya. Kita senang karena mau tahun baru, tapi agak sedih pula 1 Januari kenaikan 12% begitu. Nah ini saya langsung aja. Jadi sebetulnya 12% itu kalau kita untuk merencanakan ulang ya keuangan kita gitu, itu seberapa sulit sih apa dengan pemasukan yang sama gitu dengan Desember ini? Iya, sebenarnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu dari pengeluarannya akan naik sekitar 100 ribuan. Sedangkan masyarakat menengah itu akan naik sekitar 350 ribuan per bulan. Karena kita ngelihatnya sebenarnya cuma dari 11% ke 12%, cuma 1%. Padahal sebenarnya nggak 1%, tapi berkali-kali lipat dari 1% itu sendiri sih, Mas. Jadi kita mesti recheck lagi nih pengeluarannya apa aja gitu. Kita cek dari kebutuhan gitu, kebutuhan basicnya misalnya seperti makanan, kesehatan, pendidikan, transportasi. Kemudian kita bisa juga cari alternatif, misalnya transportasinya biasanya naik kendaraan sendiri, kemudian kita pakai transportasi umum, kemudian kita juga bisa manfaatkan promo atau diskon, biasanya untuk makan, oh kalau terlalu repot untuk masak sendiri gitu, kita bisa online food tapi dengan promo gitu Oke, sih. jadi harus lebih jeli begitu ya, Mbak Ode ya. Betul. Mbak, tapi kalau buat warga urban itu kan masalah transportasi itu kan masalah yang tidak bisa dielakkan begitu ya. Pun kalau dikurangi rasanya kok ya itu kan suatu kebutuhan. Seberapa soal sektor transportasi nanti akan cukup berimbas gitu? Pun kalau kelas menengah kan 350 itu ya angka yang relatif ya sebetulnya. Betul, iya, tapi 350 itu angka minimal sebenarnya. Belum lagi ketika bahan-bahan pokoknya itu naik gitu Oke. kan. Nah itu bahan-bahan pokoknya sendiri juga kenaikannya kan kita bisa lihat dari 1%-nya, misalnya dari bahan bakunya nanti akan naik, kemudian distribusinya juga akan naik gitu. Jadi bahan pokoknya akan lebih naik lagi gitu. Oke, jadi apa sebetulnya pos yang bisa kita kecilkan atau yang bisa kita hemat walaupun kemudian dengan promo tadi itu salah satu mengakali gitu ya Betul, rasanya betul, Mbak Udi? betul, betul, betul. Iya, nah selain itu kita bisa juga cek dari keinginan. Tadi ya udah dibilang kenapa ketika ekonomi kelihatannya sulit tapi masih banyak yang liburan gitu. Nah coba kita cek lagi keinginannya, sebenarnya nggak harus dikurangi 100% gitu, nggak jalan-jalan, nggak ada hiburan, tapi kita bisa mengurangi frekuensinya aja gitu. Dari yang biasanya 4 kali dalam sebulan bisa jadi 2 kali. Oke. Kemudian kita bisa pilih destinasinya. Oh, kalau ke luar negeri misalnya minimal 5 juta gitu. Nah, kita bisa pilih domestik aja gitu. Kemudian yang penting kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Selanjutnya bisa juga untuk kalangan Gen Z dan milenial nih yang banyak langganan aplikasi berbayar. Nah, itu dicek lagi Oke. gitu. Aplikasinya tuh sering digunakan atau enggak gitu. Kalau enggak ya diberhentiin aja langganannya gitu Nah, kalau sih. gitu saya masuk di situ. Ini menarik ya. Kebutuhan generasi bukan hanya Gen Z tapi juga X seperti saya itu juga menggunakan begitu, apalagi OTT dengan berbagai film dan serial itu kan menjadi kebutuhan alternatif untuk kita warga urban dan kopi tentunya. Nah, itu seberapa itu juga bisa kita apa ya, kita kecilkan atau jangan-jangan ya sudah biarkan saja posnya segitu, ada pos lain yang bisa kita subsidi silang gitu, Mbak. Nah, itu tadi bisa dikuranginya dengan nge-switch, Mas. Misalnya, oh dari kopinya mungkin hari ini ngopi, besoknya enggak, kayak gitu sih. Jadi dikurangi frekuensinya tapi enggak ditiadakan sama sekali gitu. Karena kan akan jadi beda nantinya gitu sih. Oke, oke. Nah, kalau begitu kita sudah ngomong generasinya, saya akan ngomong soal yang juga banyak dialami warga urban adalah sandwich generation begitu. Nah, ini kan kebutuhan sendiri saja rasanya kalau kenaikannya minimal 350, 1% itu sudah berat. Nah, bagaimana dengan yang menanggung pula keluarganya begitu? Apa yang bisa disiasati di situ, Mbak Ude? Nah, untuk sandwich generation mungkin selain dari memberikan apa ya, semacam kepastian gitu ya. Jadi kayak oh untuk orang tua itu sudah di-budget berapa gitu ya. Nah, itu juga bisa ada opsi tambahan penghasilan gitu. Dengan mencari tambahan penghasilan, apalagi sekarang zaman teknologi gitu kan, bisa dengan cek untuk jualan produk digital atau kemudian affiliate dan lain sebagainya sih gitu.
Jadi alternatifnya mengarah ke sana ya. Dengan tambahan penghasilan itu tadi. Tapi tanpa itu seberapa mungkin? Maksudnya masih mencukupi atau mengcover tadi kebutuhan yang sudah ada di sebelum-sebelumnya, Mbak? Nah, berarti dari si anaknya sendiri gitu yang berusaha untuk mengurangi, karena kan mungkin dari orang tua terkadang apa ya, untuk orang tua kan lebih banyak kebutuhan dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya pilih nih yang mana, apakah anaknya yang dikurangin untuk pengeluarannya, atau si orang tuanya yang dikurangin, atau dari anaknya sendiri untuk tambahan penghasilan seperti Oke, itu jadi sih. ada opsi-opsi seperti itu ya yang Betul, sebetulnya. Nah, betul. kalau begitu yang ingin saya tanyakan ketika kita berpikir untuk orang yang tersebut ya, yang tentunya berpenghasilan tapi juga sedang mencari siasat itu untuk tetap bisa survive, soal tabungan darurat itu haruskah kita otak-utik ulang atau kemudian itu sudah seharusnya pos yang lama tetap akan segitu aja, Mbak? Untuk tabungan dana darurat dari single itu kan minimal 6 kali pengeluaran rutin bulanan, kemudian menikah 9 kali, dan menikah dengan anak minimal 12 kali kayak gitu. Nah, dengan keadaan yang seperti ini harusnya itu tetap terjaga gitu, apalagi dengan kenaikan PPN kita khawatirnya ada PHK atau apapun. Jadi baiknya itu yang belum punya dana darurat segera untuk mengisi pos dana daruratnya gitu sih. Jadi pun sudah membuat, berarti alokasi budget lain yang dikurangi ya? Betul, Untuk budget dana darurat akan tetap segitu ya? tetap segitu. Bagaimana soal pos dana kesehatan? Itu kan juga penting ya. Artinya apalagi yang sudah berkeluarga, mungkin dengan anak walaupun keluarga kecil 1 atau 2 begitu. Nah, bagaimana kita mensiasati juga itu, Mbak? Nah, jika memang dana darurat yang tadi tuh dari pengeluaran rutin bulanan seperti makan, listrik, dan lain-lainnya sudah cukup gitu, kita bisa bikin pos lagi untuk dana darurat kesehatan, kemudian dana darurat kalau untuk renovasi rumah gitu. Renovasi rumah Oke. dalam artian hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, itu bisa buat pos dana daruratnya lain-lainnya Atau yang lagi force gitu. major misalkan Betul. bocor Betul, atau betul, betul, kebanjiran betul, gitu ya? betul. Oke, Terus oke. dana darurat untuk kendaraan, tiba-tiba Oke. harus ganti. Nah, itu ada dana darurat lainnya lagi gitu, Mas. Tapi artinya dari keseluruhan dana darurat yang kemudian di breakdown lagi menjadi kompartemen-kompartemen kecil tadi? Enggak, jadi yang 6 kali itu hanya untuk pengeluaran rutin bulanan yang berjalan seperti makan dan Oke. lain-lain. Untuk kesehatan kita bisa bikin lagi, kemudian untuk kendaraan, rumah kita bisa bikin Alokasinya lagi. mengambil dari alokasi yang lain artinya? Artinya iya, tabungannya ambil dari yang lain. Oke. Mana yang bisa disubsidi dengan logika seperti itu, Mbak Ude? Artinya mana yang bisa diambil yang untuk kemudian dipindahkan, untuk kemudian dana-dana darurat kan rumah dan kendaraan tuh rasanya penting dan suka tiba-tiba ada gitu loh, minimal ban bocor atau ganti oli lah gitu. Gimana, Mbak Ude? Nah, itu kita untuk kendaraan minimal 1 kali perawatannya aja sih, Mas, gitu. Kalau untuk seperti pajak dan lain-lain kita kan pasti udah nabung ya, udah mensisihkan gitu sih. Nah, kalau untuk rumah kita bisa menyisihkan dari maintenance sederhana, misalnya seperti ya tadi bocor itu kira-kira berapa, itu aja sih disisihkan itu. Oke, baik-baik. Kalau gitu saya beralih. Apa dengan kondisi ke depan gitu ya, secara garis besar seberapa potensial kalau kita kelas menengah untuk membuat usaha? Dan kira-kira apa yang kemudian akan menjadi tren usaha begitu di 2025 nanti, Mbak Ode? Wah, banyak banget sih ya kalau usaha kayaknya. Kalau usaha pertama kita lihat dulu dari apa yang kita suka, kemudian juga apa yang kita mahir, dan kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Secara umum masyarakat butuh makanan, jadi usaha makanan seperti makanan instan, makanan sehat, atau warung makan biasa, kafe-kafe, dan atau makanan catering untuk acara itu masih menjadi banyak peminat customernya gitu ya. Kemudian juga usaha di bidang kreatif seperti hampers, kemudian juga hadiah, karena dalam 1 tahun minimal seorang ada acara untuk ulang tahun, ngasih temennya Betul. gitu kan ya. Pun nanti lebaran mungkin sekitar akhir Maret begitu ya, sebentar Betul, lagi. betul, sebentar lagi lebaran, hampers Oke. gitu kan. Kemudian ada juga wisudaan dan lain Oke. sebagainya, masih banyak. Kemudian kita lihat juga banyak, itu dari sisi yang bisnis barang gitu ya. Kalau jasa juga masih sangat baik gitu ya, dari jasa konsultasi keuangan misalnya, jasa konsultasi kesehatan juga banyak sekali, jasa pendidikan kayak kursus online, kemudian juga dari jasa yang sederhana bersih-bersih rumah, laundry, itu juga masih banyak peminatnya karena kan masih dibutuhkan sama masyarakat gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bisnis berbasis teknologi dengan adanya AI sekarang gitu ya. Nah, ini teknologi seperti affiliate, produk digital, kemudian juga
apalagi sekarang di bidang keuangan juga banyak ya konsultasi keuangan, produk-produk keuangan. Dulu rasanya kalau mau buka rekening gitu harus datang ke manajer Betul. investasinya, sekarang udah bisa dari handphone dengan teknologi itu masih sih. Pun kemudian produk digital hari ini juga harus menawarkan jasa begitu ya untuk Betul. kemudian mentoring, buka kelas Betul betul online gitu betul, ya. Dan Mas. itu bisa menjadi prospek kah di tahun Betul. depan kalau Anda melihat, Mbak? Iya ya, itu bisa menjadi prospek karena banyak orang yang butuh konsultasi gitu ya, Mas. Jadi even dia mau membuat untuk konten dan lain-lain pun juga butuh konsultasi. Nah, biasanya butuh expertnya seperti itu. Akan ada jasa konsultasi, kemudian ada beberapa tools juga kan di sosial media sehingga butuh kursus online-nya seperti itu sih. Oke, oke, itu akan lebih ini ya. Mana yang lebih menjanjikan? Soal barang tadi kalau Anda katakan makanan ataupun hampers atau kemudian jasa membuat orang lain bisa melakukan hal yang sama. Artinya jasa mentoring untuk membuat usaha buat orang lain. Mana yang lebih ini prospek? Itu tergantung momen. Jadi kayak misalnya ketika hampers tadi kan, oh ketika momen lebaran dia memang istilahnya peak season gitu. Nah, kemudian ketika momen-momen misalnya pernikahan atau apa gitu, itu kan ada catering, itu jadi momennya gitu. Jadi by moment sih, Mas. Jadi kita harus ini ya, harus cukup jeli juga Betul. riding the wave-nya ya, Betul melihat betul betul. kondisinya ya. Oke, oke. Nah, kalau bicara soal peluang sudah, mengatasi bagaimana kemudian tips internal sudah, yang ingin saya tanyakan adalah masih mungkinkah kita mencoba memiliki aset di 2025 dengan kondisi yang PPN naik, yang mungkin ekonomi juga takutnya lesu, daya beli melemah, akan seperti apa, Mbak? Iya, memang kan dengan PPN naik, daya beli kemungkinan akan menurun gitu, karena masyarakat akan berpikir 2 kali untuk membeli gitu, semuanya naik gitu ya. Tapi, kita optimis untuk bisa nambah aset dengan tadi kita cek ulang lagi pengeluarannya dari kebutuhan basicnya sudah terpenuhi, kemudian keinginannya kita kurangi frekuensinya tadi, nah kemudian dana darurat tetap aman gitu kan. Nah, baru kita mencicil aset sedikit-sedikit sih, Mas. Apa yang paling affordable untuk apa ya, diraih kelas menengah begitu, aset ini? Oh ya, untuk ini kita bisa dari cash, bisa juga dari emas. Jadi untuk aset ini kita bisa diversifikasi aja sih, gitu. Jadi ketika kita ada aset investasinya, pastinya sesuai tujuan keuangannya gitu. Untuk pensiun kah, kemudian untuk Pendidikan anak pendidikan anak misalkan, gitu, oke, iya oke. gitu. Jadi kita diversifikasi sih. Oke, baik, baik. Jadi sebetulnya biasanya tentu Anda punya banyak resource dan pengalaman di soal bagaimana merencanakan keuangan. Seberapa panjang sebetulnya dampak dari soal kenaikan ini untuk orang mulai beradaptasi, Mbak? Mungkin kan sekarang kaget ya di bulan pertama, bulan kedua. Berapa panjang sih apalagi mau ada lebaran loh di akhir Maret nanti? Iya, kalau dilihat kan tadi akan ada insentif gitu ya dari Januari, Februari gitu. Kemudian Maretnya masuk puasa, Lebaran gitu ya. Nah itu mungkin nggak akan terlalu berasa sih di 4 bulan pertama itu karena dengan ada insentif, kemudian memang kenaikan umum menjelang Lebaran, menjelang puasa gitu ya. Nah paling setelah Lebaran dan puasa itu sih orang akan mulai baru berasa bahwa barang-barang ternyata naik gitu setelah Lebaran ini nggak turun lagi gitu. Nah mungkin setelah itu sebulan 2 bulan akan bisa beradaptasi. Berarti artinya 3 bulan ke depan itu seharusnya persiapan ya, bukan terlena begitu ya, Mbak Ode? Iya harusnya persiapan betul, Mas. Gitu. Oke, apa persiapan yang paling bisa kita lakukan paling gampang? Karena kan biasanya kalau memang insentifnya sedang masuknya banyak, begitu kita suka terlena ya. Kadang kita suka ya sudah melakukan seperti hal normal, tapi supaya tidak kaget, supaya kemudian dana daruratnya tetap terjamin setelah Lebaran. Oke, kita cek lagi tadi prioritas kebutuhan kita itu apa aja. Tadi makanan, kesehatan, pendidikan. Nah itu apakah sudah terpenuhi gitu. Kemudian baru nanti setelah itu baru yang sisanya adalah untuk belanja itu tadi sih. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Ode Kustrianiatmaja, perencana keuangan, telah memberikan insight bagaimana tips mengatur keuangan di tengah PPN yang akan meningkat di esok hari, 1 Januari 2025. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Terima kasih.